Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih dengan selesainya sebelumnya pembahasan Kitabus Shalah, maka kita tidak melanjutkan ke Kitabuz Zakat atau Kitabus Siyam, demikian pula haji, tapi kita memilih pembahasan Kitabul Buyu', dikarenakan tentunya pembahasan puasa, dekat puasa, lebih bagus kita belajar sebelum beramal. Ya, sama juga dengan zakat. Adapun haji tentunya kita pelajari saat kita mau manasik haji, bagi yang kita yang mau melaksanakan haji. Kita langsung ke muamalat di dalam pembahasan kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dengan judul Kitabul Buyu', kitab terkait dengan jual beli. Pembahasan terkait dengan jual beli itu lebih banyak kepada pembahasan jual beli terlarang nanti, jual beli yang tidak boleh, karena asal daripada jual beli tidak sama dengan asal dalam ibadah. Kalau ibadah asal padanya adalah at-tauqifiyah, asal daripada ibadah adalah at-tauqifiyah, kita wajib berhenti di atas dalil. Ada dalil baru kita lakukan, itu kalau ibadah. Kalau jual beli lawannya, asal dalam jual beli adalah al-ibahah, mubah. Ada dalil melarang, baru kita berhenti. Kalau ibadah, ada dalil yang perintah, baru kita lakukan. Kalau jual beli, ada dalil yang melarang, baru kita tidak lakukan. Karena asal dalam jual beli adalah al-ibahah, mubah. Dan kita mulai dengan pelajaran pengertian jual beli dan hukumnya. Jual beli itu bermakna secara syariat. Dia adalah tabadul mal bimal ala sabilit tarati ala al-wajhil masyru'. Jual beli itu artinya kita menukar harta dengan harta karena ridho sesuai dengan yang disyariatkan. Harus ada tarati, saling ridho, karena jual beli yang tidak ada keridhoan, jual beli tidak sah. Demikian pula alal wajhil masyru', berdasarkan yang disyariatkan, yaitu tidak dilarang oleh syariat. Karena kalau dilarang oleh syariat, maka jual beli itu menjadi jual beli yang tidak disyariatkan. Ini yang nanti insya Allah kita, sebagaimana yang saya katakan tadi di awal, di sini akan nanti lebih banyak menyebutkan jual beli yang terlarang. Karena selain itu berarti boleh. Selain itu adalah nanti hukumnya boleh. Jual beli pada dasarnya dibolehkan berdasarkan dalil Al-Quran,
hadits Nabi dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala jelas menyatakan wa ahallallahul bai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala telah halalkan jual beli, halal. Yang namanya jual beli itu halal. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan lewat jalur perdagangan, transaksi jual beli. Kita tak boleh pergi langsung mengambil hartanya orang, kita memakannya, kita memanfaatkan. Tidak. Kecuali dengan jalur jual beli. Itu pun jual belinya apa? Antara minkum, yang lahir dari saling ridhonya di antara kalian, antara penjual dan pembeli, antara penjual dan pembeli. Dan ada pun dalil dari sunnah itu sangat banyak, di antaranya nanti yang kita akan dapatkan di buku ini, di kitab ini, kitab Umdatul Ahkam. Kita akan dapatkan dalil-dalil akan bolehnya jual beli. Karena kalau ada bentuk yang tidak boleh, berarti menunjukkan bolehnya lawannya. Bolehnya lawannya. Iya. Dan telah bersepakat para ulama akan bolehnya jual beli, akan bolehnya jual beli. Banyak dari ulama yang menukil kesepakatan. Banyak ulama yang menukil kesepakatan akan halal dan mubahnya kita melakukan transaksi jual beli, dan hikmah yang membolehkannya itu tentunya ya secara hikmah memang harus dihalalkan, harus dibolehkan yang namanya jual beli, karena kebutuhan manusia itu terkait dengan orang lain. Kebutuhan kita ini, manusia ini terkait dengan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendiri, atau kita tidak mungkin semua kita punya. Mau orang kaya bagaimanapun, tentunya tidak semua dia punya. Iya kan? Walaupun sekaya apapun, pasti ada yang dia tidak punya. Sehingga untuk mendapatkannya dia butuh beli. Dia butuh beli. Iya. Dan bagi orang yang punya, kadang yang dia punya dia tidak butuhkan, tapi orang lain butuhkan, sehingga dia jual. Ini hikmah. Dibolehkan jual beli itu sesuai dengan hajatul insan, kebutuhan kita secara manusia. Secara manusia. Kemudian di dalam fikih jual beli ini, ya, jadi banyak sekali dalil. Tapi di kitab Umdatul Ahkam ini hanya fokus menyebutkan dalil yang ada di Bukhari, Muslim. Hanya fokus pada apa yang ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan dalam riwayat Imam Muslim. Beliau akan menyebutkan di sini banyak hadis. Insyaallah yang awal ini tanpa judul bab. Kemudian nanti beliau akan menyebutkan dengan judul bab di jual beli tertentu. Di awal ini bisa dikatakan sebagai hadits-hadits pembuka. Kata beliau rahimahullah, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu qala, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an aw yukhayyiru ahaduhum al-akhar fa in khayyara ahaduhum al-akhar fatabaya'a ala dhalik faqad wajaba al-bay' wa in tafarraqa ba'da an tabaya'a wa lam yatruk wahidun minhum al-bay' faqad wajaba al-bay'. Masyaallah. Ini dalil pertama langsung menunjukkan bahwa transaksi jual beli itu boleh.
dengan syarat dan ketentuan yang beliau sebutkan. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan," apabila ada dua orang lelaki saling melakukan transaksi jual beli, maka setiap dari salah satu keduanya bil khiyar, selama dalam majelis akad dia punya pilihan. Pilihan apa? Jadi, tidak jadi. Begitu. Dua-duanya. Si pembeli punya pilihan untuk jadi atau tidak. Si penjual punya pilihan jadi atau tidak. Makanya nanti ada namanya jual beli terlarang seperti bai'ul hasad. Jual beli dengan cara melempar kerikil, apa yang kena harus dibeli. Atau bai'u al-mulamasah, bai'ul lams, semua yang disentuh wajib dibeli. Oh ini iya dilarang. Kenapa? Tidak sesuai dengan ketentuan jual beli. Pembeli dan penjual itu punya hak pilih selama di majelis akad. Kata beliau, malam yatafarraqa wa kana jami'an, selama belum berpisah dan mereka masih bersama. Jadi masih punya hak jadi atau tidak. Iya, batal atau lanjut. Itu namanya penjual masih punya hak itu. Dia punya hak bilang, "Anda jadi saya jual ke kamu." Punya hak selama di majelis akad. Pembeli juga masih punya hak bilang, "Saya tidak jadi beli." Selama kita di majelis akad, maka selama itu kita punya hak untuk membatalkan atau untuk melanjutkan jual belinya kita. Kata beliau, fa'in iya au khayyara ahaduhumal akhar, atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain, kan boleh si pembeli saja yang menentukan mau ki atau tidak, atau penjual saja yang punya pilihan. Iya, kan penjual memang mau jual, tinggal pembeli gimana kalau mau atau tidak. Jadi boleh dua, boleh pihak, boleh salah satunya saja yang punya hak pilih, yang punya hak pilih. Iya. Kemudian kata beliau, fa in khayyara ahaduhumal akhar fatabayya ala dzalik faqad wajabal bai'. Apabila salah satu dari mereka sudah jatuhkan pilihan, si penjual bilang, iya, setelah pembeli menawarkan harga, penjual bilang, iya, silakan diambil, maka wajib jual beli. Selesai. Ini namanya terjadi akad. Walam yatruk wahidun minhumal bai', salah satu dari keduanya tidak meninggalkan jual beli itu, maka telah wajib jual beli. Hadis ini menunjukkan pertama, itu akad jual beli itu adalah akad yang boleh. Memang dibolehkan dalam syariat. Karena di sini dikatakan, ya, dijelaskan oleh syariat, ini tidak terlarang. Ya, ini tidak terlarang. Dan dari sini pula kita dapat faedah bahwa selama kita dalam majelis akad, itu boleh kita tawar-menawar. Sebagaimana boleh kita jadi atau lanjut, serta batal atau tidak lanjut, boleh di majelis akad kita melakukan hal tersebut. Pada majelis akad. Iya, ini yang dijelaskan. Demikian pula riwayat yang berikutnya. Ini menjadi dalil akan mubahnya, halalnya jual beli. Belum sebutkan dua, ya, dalil secara berurut. Belum sebutkan dua dalil secara berurut. Dalil kedua, beliau berkata rahimahullahu taala, wa an Hakim ibn Hizam, dan dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, aw qala hatta yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Kata beliau dari Hakim ibn Hizam,
Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'an bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu memiliki hak untuk memilih malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah dari majelis akad. Atau qala, beliau berkata hatta yatafarraqa, sampai keduanya berpisah. Jadi selama belum berpisah masih punya hak memilih. Iya, fa in sadaqa wa bayyana, jika keduanya jujur dan jelaskan, diberkahi untuk keduanya jual belinya. Tapi jika keduanya menyembunyikan dan dusta, dia jelaskan, si pembeli penjual bilang, jelaskan barangnya. Ini barang ini baru, ini asli, bukan palsu. Oh, dia jelaskan. Maka diberkahi jual beli keduanya. Tapi kalau dia dusta, ini sebenarnya ada cacatnya, dia tutup. Dia dusta, maka dihilangkan keberkahan jual beli dari keduanya. Di sini sama menegaskan apa yang kita katakan tadi sebagai dalil akan bolehnya jual beli. Cuma ditentukan dalam transaksi jual beli kita harus jujur, itu saja. Masalah itu yang disinggung. Dalam transaksi jual beli kita harus jujur dalam akad majelis akad. Jika barang itu ada cacat, kita harus sampaikan. Walaupun sebagian orang tidak sampaikan karena akan mengurangi harga. Walaupun mengurangi harga, lebih baik jujur, setelahnya berkah, daripada dusta, setelahnya tidak ada berkah. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anjuran untuk jujur di dalam transaksi jual beli. Dua hadis ini ya, adalah sebagai dalil awal, dalil utama yang menunjukkan bahwa akad transaksi jual beli adalah akad boleh selama tidak ada pelarangan dan pelanggaran padanya. Selama tidak ada pelarangan dan pelanggaran padanya. Apakah dalam akad itu kita dapat ribah, kita dapat keuntungan? Ya, tidak ada masalah. Namanya jual beli cari untung mubah. Pokoknya akad jual beli ini adalah akad walaupun dia dapat untung dimubahkan. Dimubahkan. Iya, tidak makruh, apalagi haram. Boleh orang memang dalam akad jual beli adalah akadnya adalah akad untung. Yang penting intinya adalah dia jujur. Jangan sampai dia bilang, ada orang tawarkan harga, dia bilang modalnya itu, padahal itu sudah untung. Enggak usah bilang modalnya, karena kita akan bohong lagi. Iya, bilang saja itu sedikit saja saya ambil, ini harganya. Terus terang saja kalau 10.000 bilang memang harganya 10.000 modalnya, saya cuman kasih naik 2.000 atau kasih naik 5.000, kan haknya. Dia jelaskan saja. Kan nanti dia punya hak untuk apa? Untuk batal. Ya kan, kalau dia batalkan, alhamdulillah memang belum rezeki kita. Kalau jadi maka alhamdulillah. Dan kadang kejujuran itu membuat orang itu jadi beli. Membuat orang itu jadi beli dan pelanggan itu bahkan akan datang lagi. Beda kalau orang menjual dengan dia menipu. Dia tipu, dibilang modalnya, ternyata ditanya ke toko sebelah, ternyata jauh sekali. Nah, ini membuat nanti dia tidak kembali ke toko kita. Tidak kembali ke toko kita. Inilah yang Nabi bilang tadi. Kalau dia jujur dan dia jelaskan, diberkahi. Di antara berkahnya adalah tubut. Tetapnya itu pelanggan. Tidak berpindah. Karena kita jujur. Tidak berpindah karena kita jujur. Ini fungsi yang harus kita manfaat, yang harus kita cari. Karena dalam jual beli ini yang kita ingin dapatkan adalah berkah. Bukan hanya sekedar uang. Kalau masalah cari untung itu tidak ada bedanya kita berarti dengan orang kafir. Kalau sekedar cari untung. Iya. Tapi kita ini sebagai muslim
bukan hanya untungnya, tapi keberkahan dalam keuntungan itu. Karena banyak tapi dihilangkan berkahnya, itu tidak akan kita rasakan manfaatnya. Tapi sedikit berkah itu kita mendapatkan manfaat. Ini yang disinggung beri di sini. Kemudian setelah itu belum masuklah di bab jual beli terlarang. Tadi itu judul kitab, kemudian dua hadis yang menunjukkan bahwa namanya jual beli itu mubah. Namanya jual beli itu mubah. Setelah itu belum masuklah di pembahasan jual beli terlarang. Karena saya sudah katakan tadi di awal, asal daripada jual beli apa? Mubah. Boleh. Kecuali yang dilarang. Pertanyaan kita sekarang, apa itu jual beli terlarang? Nah, itu pertanyaannya yang harus kita pertanyakan. Karena asalnya boleh. Jadi kalau kita bertanya tentang jual beli, ini boleh nggak? Atau ini dilarang nggak dalam syariat? Iya. Ini yang kita perlu lihat. Nah, di sini kata beliau babu manuhya anhu minal buyu'. Bab apa-apa yang dilarang dari jual beli. Di sini kita akan dapatkan satu persatu jual beli yang terlarang. Kata beliau rahimahullah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naha anil munabadah wa hiya tarhur rajuli thawbahu bil bai'i ila rajuli qabla an yuqallibahu aw yanzuru ilaihi wa naha anil mulamasah wal mulamasah lamsu thawbi la yundaru ilaihi. Masyaallah. Di sini dua jenis jual beli terlarang. Dua jenis jual beli terlarang. Kata beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang anil munabadah. Masya Allah. Jual beli pertama yang dilarang yang kita pelajari hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari munabadah. Jual beli yang bersifat munabadah. Dan Abu Sa'id Al-Khudri di sini yang dibawakan oleh penulis, beliau sebutkan riwayatnya secara utuh dan dijelaskan apa itu munabadah. Jual beli munabadah yang dilarang kata beliau yaitu masing-masing keduanya menyentuh pakaian milik saudaranya. Itu tarhur rajul thawbahu bil bai' qabla an yuqallibahu aw yanduru ilaihi. Seorang saudaranya menyentuh pakaian milik saudaranya dengan tangannya tanpa melihatnya. Sekedar sentuh, wajib kamu beli. Jual beli terlarang. Sebelum dilihat, hanya sentuh. Dia kasih begini pakaian. Ini mana itu pakaian ini? Ini pakaian ini. Dia sentuh, kapan disentuh oleh tadi pelanggan? Harus beli. Ini namanya munabadah. Demikian pula wal mulamasah. Mulamasah juga sama.
lamsus saub la yundor ilaihi, hanya menyentuh pakaian itu, hanya menyentuh pakaian itu dan tidak dilihat kepadanya. Munabadah ini bentuknya banyak, mulamasah bentuk prakteknya juga banyak. Para ulama rahimahumullah menafsirkan beberapa penafsiran hadis Bukhari dan Muslim ini. Ada yang mengatakan mulamasah dan munabadah sama, ada yang membedakannya. Kalau mulamasah menyentuh, munabadah melempar. Melempar. Iya, dari kata nabadah. Dan ini yang benarnya. Beda mulamasah dan beda munabadah. Mulamasah dan munabadah. Kalau mulamasah sentuh, wajib beli. Munabadah dia lempar. Apa yang kena lemparannya harus dia beli. Ada orang itu, ini barang semua 5.000, tapi tidak ditunjuk, dia lempar barangnya. Dia lempar, apa yang kena itu 5.000. Tidak boleh, bisa rugi, bisa untung. Karena bisa saja dia lempar yang mahal, tidak harga 5.000, dolim terhadap penjual. Bisa juga kena lemparannya yang murah, dolim terhadap pembeli. Tidak boleh. Ini jual beli terlarang. Naha anil munabadah. Ia munabadah adalah agrom, melempar, apakah kerikil atau apa saja yang dilempar. Kena itu yang diambil. Kena itu yang diambil. Adapun mulamasah adalah asalnya menyentuh sesuatu. Menyentuh sesuatu dengan tangan. Asal dasarnya. Iya, asal dasarnya. Sentuh, apa yang kamu sentuh, beli. Itu yang kamu dapat. Itu yang kamu dapat. Iya. Ini yang dikatakan dengan munabadah dan mulamasah. Pengertian yang sering digambarkan adalah munabadah adalah nabdul haso. Pada dasarnya begitu, Pak. Munabadah itu melempar batu. Walaupun sekarang orang tidak harus batu ya, banyak hal yang orang lempar sekarang kan. Itu pada dasarnya nabdu al-haso. Iya, yaitu fayaj'alu ma waqa'at alaihi mabi'an. Dia jadikan apa yang batu itu kena, itulah yang dia beli. Itulah yang dia beli. Ini pada dasar pengertian dari munabadah. Walaupun nanti kita jangan terbatas pada batu, kerikil, jangan. Apa saja yang orang dia lempar dan dia langsung harus ambil barangnya, ya, ini masuk semua dalam munabadah. Kalau mulamasah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menafsirkan ayat ya bitsaubin matwi au fi dhulmah. Dia datang dalam keadaan pakaian itu terlipat atau dalam keadaan gelap. Jadi tidak harus matanya tertutup. Walaupun tadi adalah dia matanya tertutup, yang dia sentuh itulah yang dia beli. Tidak harus. Bisa dia datang itu pakaian semua terlipat. Yang diambil, yang dia pegang itulah yang jadi. Atau pakaian itu adalah diletakkan di tempat yang gelap. Diletakkan di tempat yang gelap. Apa yang dia sentuh, itu yang jadi. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Ini dari arah pembeli. Berlaku juga kalau itu dari penjual. Kan kadang orang dari penjualnya. Iya, dia bilang ini barang ini semua ini harganya sekian. Cuman apa yang saya sentuh itulah yang kamu akan ambil. Jadi harus pembeli yang menyentuh. Jadi munabadah, maka dibilang tadi munabadah.
dari dua belah pihak. Dari dua belah pihak. Mulamasah dari dua belah pihak. Artinya jangan sampai kita nanti berpikir kalau dari penjual tidak boleh, dari pembeli boleh. Atau dari pembeli boleh, penjual tidak boleh. Tidak. Dari dua belah pihak. Jual beli dengan cara munabadah, melempar kerikil, yang kena itulah yang jadi. Jual beli dengan cara mulamasah, apa yang disentuh itu yang jadi. Ini dilarang, apakah itu dari pihak penjual atau dari pihak apa? Pembeli. Ini dua jual beli terlarang yang pertama. Iya. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena gini, jual beli terlarang itu dilarang karena ada sebabnya. Karena ada sebabnya. Sebabnya di sini adalah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Syarah Muslim ketika belum menjelaskan sebab dilarangnya jual beli munabadah dan jual beli mulamasah adalah pertama beliau katakan ini adalah jual beli jahiliyah dan kita tidak boleh ikut jual beli jahiliyah. Itu pertama, tanpa tahu apa sebenarnya sebab intinya. Jual beli jahiliyah, orang jahiliyah dulu begitu, cara jual belinya begitu, ya, sentuh beli, kamu lempar, apa yang didapat beli, wajib diambil, mahal ataupun murah. Iya, itu alasan pertama. Alasan kedua, tidak ada gor. Dan ini alasan juga yang kita cukup masuk akal untuk sekarang. Karena kalau misalnya dibilang ini akad jahiliyah, kadang orang bilang, gimana maksudnya akad dulu? Sebenarnya alasan yang paling kuat langsung adalah ada goror, ada ketidakjelasan terkait dengan transaksi ini. Iya, ada gorornya, ada unsur tipu menipunya, ada unsur ketidakjelasan. Ini nanti mirip dengan yang akan datang bersama kita, bai'u habalal habalah, menjual kandungan dari yang dikandung. Kan gini, menjual yang dikandung saja tidak boleh. Tapi ada dulu transaksi jahiliyah. Saya mau beli onta, anak dari anaknya ini nanti. Jadi ontanya ini hamil. Dia tidak beli anaknya itu yang lagi hamil, tapi dia beli anak dari anaknya itu. Gimana kalau keluar jantan? Kenapa mereka melakukan itu? Karena harganya bisa murah. Harga sekarang dipakai transaksi, kan nanti tahun depan kan naik. Jadi dia keuntungannya dia adalah kalau naik dia untung. Tapi dia tidak pikirkan ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Kalau lahir jantan tidak hamil. Ini sama. Ini goror. Ini ada goror. Dia jual apa yang dia belum punya. Dia jual apa yang belum dia miliki. Kalau tadi dia sudah miliki, tapi terdapat goror. Ada gorornya. Mendolimi. Dan jual beli yang terlarang adalah jual beli yang ada unsur dolim. Kalau ada unsur dolimnya, apakah mendolimi penjual atau mendolimi pembeli, maka jual beli itu dilarang. Maka jual beli yang seperti itu adalah jual beli yang dilarang. Ini sebabnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari sebab dilarangnya jual beli munabadah dan jual beli mulamasah. Karena ini pertama adalah merupakan jual beli jahiliyah, itu alasan pertama yang dilarang dalam Islam. Alasan kedua karena ada gorornya, ada ketidakjelasan dalam transaksi jual beli ini.
Kita tambahkan alasan ketiga, ya, karena adanya unsur kedoliman. Adanya unsur, ya, kedoliman di dalam jual beli, ya, yang dilakukan dengan cara munabadah atau dengan cara mulamasah, ya, dengan cara munabadah, ya, dan lengkap dengan cara, ya, mulamasah. Dua langsung. Berikutnya lagi dari jual beli terlarang, kata beliau rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la talaqqu rukban wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Ini sudah dua lagi, dia berarti ketiga nanti ini. Keempat, wala tanajasu, ini sudah nanti kelima. Wala yabi' habirun libad wala tasurrul ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadaraini ba'da ay yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sahitoha raddaha wa sa'an min tamar. Masyaallah. Iya. Kata Nabi, kata beliau rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la talaqqur rukban, jual beli yang terlarang, ya, jangan kalian, ya, talaqqur rukban, mencegah para rombongan dagang. Ini jual beli juga yang terlarang. Bentuknya itu bagaimana? Di penggambaran bentuk itu akan makin jelas. Jadi misalnya gini, pare-pare ini masuk sayurnya dari mana? Dari mana kira-kira? Dari endekan. Sebelum masuk di pasar pare-pare, ada yang menahannya di luar kota Parepare. Dia tahan supaya si pedagang ini yang dari Endekan tidak masuk ke pasar. Tidak masuk ke pasar. Yang masuk siapa? Ini yang menahannya di perbatasan. Karena Nabi la talaqqur rukba, jangan mencegat rombongan dagang. Kenapa kira-kira? Ini kan dia nanti bisa, ya, pertama, ini pedagang yang dari Endekan bisa dapat harga yang bagus kalau langsung ke pasar dia jual. Itu yang pertama. Dibandingkan dengan yang menahannya. Yang kedua, pedagang yang ada di Parepare itu karena sudah dari pihak kedua menjadi mahal yang dia beli. Ini mendolimi orang, mendolimi pihak yang datang, dan mendolimi para pedagang yang di Parepare. Makanya Nabi mencegah itu. Untuk menghindari kedoliman, kata Nabi, la talaqqur rukban, jangan mencegah kafilah dagang. Iya, jangan mencegah kafilah dagang. Nabi tutup permasalahan itu. Kemudian yang kedua kata beliau, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Masya Allah. Jangan salah seorang dari kalian, ya, menjual atas jualan saudaranya. Artinya seorang lagi bertransaksi nih, jual beli, datang dia, di saya lebih murah. Tidak boleh, biarkan dulu. Kan tadi sudah bilang beli khiyar, biarkan dulu dia batal, baru nanti kalau lewat di kita baru panggil. Tidak boleh menjual atas jualan saudara kita. Tidak diperbolehkan.
Jual barang yang sama boleh, tidak dilarang. Tapi menjual atas jualan teman, tidak boleh. Dipahamkan? Iya, yaitu orang lagi bertransaksi sama teman kita, kita pergi lagi menawarkan barangnya kita, padahal dia masih dalam majelis akad. Tidak dibolehkan. Kenapa? Kita mentolimi penjual yang satu. Apakah kita mau dikasih begitu juga? Kita lagi akad ini, tiba-tiba datang teman tak, di saya lebih murah ini. Kan kita tidak suka. Ini dolim. Iya, jadi dari sini kita bisa pahami dari hadis yang pertama itu jual beli dilarang karena caranya. Kalau ini jual beli dilarang karena ada haknya orang lain. Jangan talaki rukban, haknya orang lain kan. Jangan jual di atas jualan saudaranya, haknya orang lain. Supaya lebih jelas, mungkin ini adalah menuju jam ngantuk. Kan mirip dengan hadis la yaktubu ba'dukum ala khutbati akhi. Jangan salah seorang dari kalian melamar lamaran saudara. Tidak boleh kalau saudaranya. Nah, ini langsung cerah kalau masalah lamaran ya. Ini saya bilang tadi, jual beli mungkin menghayal kita ini, apalagi kita bukan pedagang. Kita melamar, semua mau melamar saya rasa ini. Kan begitu. Jangan dilamar lah yang sudah lagi dilamar oleh teman. Kalau sudah tahu ada teman yang maju, biarkan saja dulu di proses. Kalau jadi ya alhamdulillah. Jangan bilang, wah nanti saya tidak dapat ustaz. Ya bukan rezeki. Biarkan saja dulu lanjut. Kalau misalnya bukan jodohnya kan pasti tidak jadi. Pasti tidak jadi. Kan tidak akan lari itu. Pasti tidak jadi. Kalau itu adalah rezeki kita. Maka Nabi bilang jangan melamar atas lamarannya orang. Tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Putus dulu. Yang satu itu baru kita maju. Sama ini. Iya. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan salah seorang dari kalian. Larangan, dilarang. Jangan salah seorang dari kalian menjual atas jualan saudaranya. Kemudian kata beliau jual beli selanjutnya, wala tanajashu. Ini harus kita pahami masalah tanajashu. Jangan lakukan jual beli dengan cara najas. Bentuk ringkasnya, sederhananya, jual beli najas ini adalah pada dasarnya sebenarnya menaikkan harga bukan dengan harga, tapi untuk menipu orang. Untuk menipu orang. Itu gimana bentuknya? Ini harus diceritakan bentuk. Jadi bentuknya ini adalah, misalnya kita katakanlah Pak Kamal punya toko. Dia ada tokonya. Toko apa misalnya Pak Kamal yang biasa orang datang tawar harga? Baik, alat tulis kantor. Iya. Datang pembelinya. Pak Abu, Pak siapa? Pak Ambo. Iya. Datanglah Pak Ambo ke toko Pak Kamal. Iya. Dia bilang, berapa ini alat tulis? Berapa ini alat tulis? Dia bilang, ini satu ini bagus, ini 5.000. Pak Ambo bilang, tidak bisa 3.000. Sedang tawar menawar begitu, datang Haji Ado ini sudah sekongkol sama Pak Kamal. Kalau ada pembeliku datang membeli dan menawarkan harga, datang ke pura-pura membeli dan beli dengan harga yang mahal. Datang Pak Haji Ado ke toko Pak Kamal, lagi transaksi. Tanyalah dia, Mas ini berapa harga pulpen ini? Pak Kamal bilang 5.000. Oh ya, alhamdulillah itu sudah murah. Langsung dia beli 5.000. Pak Ambo merasa,
Memang harganya itu ya. Harganya itu. Karena tadi orang langsung beli. Akhirnya belum beli. Itu dibilang najis. Bukan mau beli. Ini sudah tidak dikembalikan, itu pulpen. Ini untuk menipu pelanggan. Sama dengan cara orang sekarang. Ada 5 toko di situ. Mereka sudah baku sekongkol. Jualannya sama. Kalau ada yang sudah masuk di toko, nanti saya hubungi, saya kasih harga sekian, maka kamu kasih mahal. Jadi dia gini, berderet ini, tanya toko ini 5.000. Dia kan otomatis orang cari murah, pasti tidak mau dulu. Dia pergi tanya sebelah, ternyata sebelah nak kasih naik 6.000 sini, sebelah kasih naik. Akhirnya dia marah, wih, di toko sana paling murah, kembalilah ke toko sebelah. Keuntungannya nanti dia bagi kasih. Yang penting sudah ada yang ditip. Jadi tidak harus orang ini. Bisa kesepakatan antara apa toko. Kapan toko ini yang dimasuki duluan, itulah yang kasih berita nanti. Apalagi sekarang mudah sekali itu kita pembeli yang ditipu. Mudah sekali dia akan bilang bahwa di toko di situ murah. Kita pergi iklan lagi di tetangga. Kalau kamu ke sana toko sana murah. Padahal itu adalah orang baku. Semua ini satu pemilik ini cuma sengaja dia buat toko. Banyak sebenarnya punyanya dia semua itu. Ini jual beli najis yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Sama mendolimi pelanggan. Tertipu. Ini jual beli najis. Kata Nabi, wala tanajas. Jangan kalian melakukan yang namanya jual beli najis. Makanya karena ini jual beli najis ini tidak boleh, lahirlah setelahnya wala yabi hadirul libade. Jangan, Nabi juga melarang penduduk kota yang menjualkan untuk penduduk desa. Penduduk kota menjualkan barangnya penduduk desa. Dilarang. Tapi ingat, ini semua kalau ada tipu-tipunya. Karena biasanya orang desa tidak tahu harga. Akhirnya dia kumpullah ke orang kota. Orang kota ini menjual dengan harga mahal, sementara dia beli dari orang desa dengan harga apa? Murah. Padahal kalau orang desa langsung ke pasar, dia bisa dapat harga yang bagus. Makanya kata Nabi, la yabi hadirul libad. Jangan orang kota menjualkan untuk orang desa. Biarkan orang desanya masuk pasar. Ini masih bercabang menahan rukban tadi sama. Ini diantara talaki rukban. Talaki rukban. Orang kota tidak membiarkan orang desa masuk di pasar. Ini diantara bentuknya. Ini tidak dibolehkan. Wala tasurul gonam. Ini mungkin ini hanya ada dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah jarang. Wala tasurul gonam. Jangan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian menahan air susunya kambing. Kan dulu begini, orang itu beli kambing ada dua. Ada dia beli untuk dia makan dagingnya, ada dia beli untuk diambil air susunya. Dulu. Itu dulu. Dulu ada cara jahiliyah sebelum Islam. Kalau dia mau jual betinanya, dan betinanya ini sudah kurang produksi air susunya, maka sebelum dia bawa ke pasar, dia tahan dulu. Mohon maaf, puting susunya itu dia ikat dulu supaya tidak keluar. Sampai kalau sudah bengkak, sudah banyak tertampung, dia lepas dan dia bawa ke pasar. Sehingga orang melihat, wah bagus ini, banyak air susunya. Ini juga menipu. Karena nanti kalau dia sudah beli satu kali perang, tidak muncul lagi. Wah, kena tipu kita. Iya, tidak boleh. Jual beli seperti ini tidak boleh. Ini tidak dibolehkan. Jual beli dengan cara tahan air susunya.
Sama kalau orang sekarang, kalau ini kan dengan air susu. Kalau sekarang kadang dia suntik air, misalnya di ayam, supaya kelihatan apa? Besar, padahal kecil. Pulang ke rumah kita masak, kenapa ini jadi mungil-mungil ini daging? Ternyata tadi isinya air semua. Naudzubillah. Ini mirip ini. Ini dilarang. Kata Nabi SAW, la tasuru. Kan setiap tahun, setiap masa berbeda-beda, walaupun hukumnya sama. Kiaskan saja. Kata Nabi, la tasurrul gonam. Siapa yang menahan air susunya kambing, dan tidak harus kambingnya, berlaku sapi, berlaku onta. Ini sebagai contoh saja. Wamani beta'aha, untuk semua tadi saudara, untuk semua yang tadi, wamani beta'aha, siapa yang terlanjur membelinya, terlanjur menjualnya, fahuwa bi khairin nadharain, maka dia diberikan dua pilihan. Tadi itu ada talaqi rukban. Setelah dia jual di sebelum masuk kota Parepare, setelah itu dia masuk pasar Parepare, ternyata dia dapatkan harga yang lebih mahal, boleh diambil kembali. Sayurnya tadi boleh, dan boleh dia sepakat ulang harganya. Pokoknya salah satu khusus kambing yang sudah diperah tadi, maka ba'da yahlubaha, setelah dia memerah air susunya, ibradiyan sakah, kalau dia ridho maka dia tentunya sudah, kan biasa orang terlanjur makin kena ditipu. Kalau dia setelah itu dia ridho, ya dia tahan. Wa in sakritoha, kalau dia tidak mau, roddaha, dia boleh kembalikan. Wa so'an min tamar, dan satu sok dari kurma. Karena kan dia, ini kenapa ada satu sok dari kurma? Karena dia sudah perah air susunya, kan tidak mungkin dia masukkan kembali itu. Gimana caranya masukkan kembali air susunya? Kan tidak bisa. Maka caranya adalah dengan satu sok dari kurma. Ini, dari sini bisa kita memahami kalau diberikan kerugian, boleh sepakati. Misalnya tadi dari di luar Parepare, dipotong oleh penduduk kota Parepare. Tadinya itu harga, misalnya apa kalau dari NDK misalnya? Bawang merah. Kalau dia masuk pasar sebenarnya, dia bisa jual anggaplah 10.000. Tapi dengan pemotong Kompas ini, dia ambil 5.000. Ternyata dia masuk pasar. Para pedagang di pasar Parepare mengambil dari petani 10.000. Baru nanti dia jual misalnya 15.000 per kilo, anggaplah. Dia boleh, sini bawangku, saya mau langsung masuk ke pasar, boleh. Dan dia kembalikan uangnya, boleh. Kedua, berdamai. Ya, tidak juga sampai 10.000, dia berdamai. Dia bersepakat dengan harga ulang. Ini namanya bisa dia batalkan karena dia didolimi. Dia didolimi. Kalau sudah ada biayanya misalnya, dia sudah pakai biaya ini dari kota misalnya, sudah kasih masuk ke gudangnya, ganti biaya gudangnya. Ganti biaya gudangnya. Yang jelas kata Nabi, dia punya dua pilihan. Batal, lanjut. Dengan selisih harga. Batal boleh, dia tidak jadi jual kepadanya, dibolehkan. Kalau sudah ada biaya yang dikeluarkan oleh tadi si talaqi rukban, ganti biayanya. Ganti biayanya. Atau boleh dia tidak batal, lanjut tapi ada selisih. Harus ada perubahan harga. Karena dolim. Misalnya tadi diambil 5.000, harus dia kasih naik. Untuk kesepakatan ulang. Untuk kesepakatan ulang. Ini, di antara jual beli terlarang. Jadi sudah kita dapat, ternyata jual beli terlarang adalah al-munabadah. Lempar, itu yang jadi. Ada mulamasa, sentuh, itu yang jadi. Ada talaqi rukban, yang mencegat rombongan dagang. Tidak boleh. Jual di atas jualan saudara, tidak boleh. Jual beli dengan cara najis, sengaja menaikkan harga untuk menipu yang mau membeli itu. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Orang kota tidak boleh menjualkan untuk orang kampung. Kecuali dia jujur, dia jelaskan berapa harganya. Iya,
Nggak boleh dia jadi wakil orang kampung kalau dia tipu-tipu. Boleh dia wakilkan, tapi harus jujur. Karena wakil, misalnya ada orang kampung mewakilkan ke orang kota. Orang kota ini nggak boleh naikkan turunkan harga kecuali kesepakatan dari orang kampung. Boleh seperti itu. Adapun dia menjadi wakil orang kota, orang kampung, dan dia menipu harganya, tidak dibolehkan, merugikan. Iya, demikian pula tadi masalah jual beli, ya, tasurul ghanam, menahan air susunya, ya, kambing. Ini juga adalah masuk dalam jual beli terlarang. Ya, masuk dalam jual beli terlarang yang disebutkan. Dan semua jual beli ini adalah dihukumi oleh para ulama sebagai jual beli yang batil ijma'. Pertama, jual beli ini adalah orang yang melakukan maksiat. Tidak ada silang pendapat. Ini maksiat ini. Orang yang seperti ini tidak diperselisihkan dosa. Kemudian apakah jual belinya batal atau tetap sah? Kalau ini ada yang berpendapat sah, tapi harus dijelaskan. Kalau ada yang ditipu maka kasih selisihnya. Iya. Dan ada mengatakan jual belinya batal, tidak sah. Ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Memakan harta manusia dengan cara yang batil. Yang jelas kita hati-hati ini karena masalah berdosanya sepakat. Yang diperselisihkan adalah sah atau tidaknya. Kalau berdosa, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Orang yang melakukan transaksi semua yang disebutkan tadi dalam dua hadis tidak diperselisihkan akan berdosanya. Tidak diperselisihkan akan berdosanya. Mereka berselisih hanya sekedar dari sisi itu sah atau tidak. Dan para ulama mengatakan tidak sah. Jual belinya batal. Ada juga mengatakan sah, bersamaan dengan itu dia berdosa. Batal, berarti batal dan berdosa. Sah, sah tapi berdosa. Tidak bisa lari kita ini. Karena walaupun sah berdosa. Iya. Ini hukum berat. Jadi sebenarnya ulama juga mengatakan sah itu sama dengan dia bilang, hati-hati bukan dosa. Karena kan semua dosa sepakat. Yang mereka perselisihkan adalah apa? Sah atau tidak. Sah atau tidak. Sekarang tinggal pertanyaan kita, apa dalil yang mengatakan sah itu? Kenapa dibilang sah padahal dia berdosa? Dalil mereka adalah itu tadi Nabi memberikan dua pilihan. Kalau dia ridho ya sudah terlanjut kan begitu. Kalau dia tidak ridho boleh dikembalikan, berarti sah. Akad awalnya sah. Cuman berdosa karena dia punya hak untuk kembalikan. Untuk kembalikan kalau memang tidak ridho dengan itu. Itu dalil pokok. Itu dalil pokoknya. Kalau tidak sah, maka pasti Nabi SAW tidak memberikan pilihan. Cukup kuat alasannya. Cukup kuat alasannya. Karena kalau tidak sah, pasti tidak ada pilihan. Harus kembalikan. Harus dikembalikan. Kalau memang tidak sah. Tapi karena ini sah dan dia berdosa, maka Nabi memberikan pilihan. Memberikan pilihan. Pilihan pertama, dia tahan. Ya, cuma nanti jangan jatuh lagi di dalam dua kali di satu lubang. Karena orang seperti ini biasanya bukan orang yang cari pelanggan yang tetap. Dia cuma orang yang cari yang lewat sekali-sekali. Orang yang seperti itu. Iya. Jadi tetap dia lanjut walaupun dia ditipu, tapi nanti tidak jatuh lagi. Tidak jatuh lagi. Dan pilihan kedua, boleh dari awal ini dia kembalikan barangnya. Kalau sudah ada biaya, maka dia hitung biayanya. Dia menghitung biayanya. Ini nanti yang perlu diperhatikan dalam jenis jual beli
tadi itu. Kemudian berikutnya lagi, ini mudah insya Allah, mirip dan kita sudah singgung sedikit tadi. Dan hati-hati, ini jual beli jahiliyah dan sekarang ini jarang ya. Sudah jarang dipraktekkan ini. Iya, karena sekarang kita lebih jarang berternak. Ini dulu, di orang itu memang hasil usahanya adalah ternak. Iya, sekarang orang sudah jarang lah beternak, maksudnya untuk beranak pinang sapi, jarang, sudah jarang. Tapi siapa tahu suatu saat tiba-tiba Pak Kamal berternak sapi, ini kan kita tidak tahu. Jadi ada sini an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah kana rajulu yabta'u jazur ila an tantujan naqa thumma tuntajul lati fi batniha. Naudzubillah. Iya. Kila innahu kana yabi'u syarib wa hiya al-kabiratul musinna binitajil janin alladhi fi batni naqati. Kata beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, jual beli jelas-jelas terlarang ini. Dan ini pertama jual beli majhul, jual beli yang tidak dia punya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW melarang dari yang namanya jual beli kandungan dari yang dikandung. Ya, kandungannya yang dikandung. Kita bahas ini. Onta lagi hamil, yang dia beli bukan anaknya itu yang dalam perut, tapi anaknya lagi itu yang berada dalam perut. Apa itu? Cucunya. Itu yang dia jual. Iya, dia jual. Ini kata beliau Ibnu Umar, ini jual beli yang dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Seorang dulu dia menjual, dia bertahu membeli jazur ila antuntaj anak. Dia membeli onta hingga lahir yang diisi perut. Kemudian lahir, hamil lagi dan lahir. Itu yang dia beli. Iya, dia membeli isi perut. Ya, yang dikandung oleh isi perut. Wah, kapan ini ya jadi ya? Onta berapa lama baru hamil? Siapa yang tahu? Satu kali lahir berapa onta? Coba lihat dulu di internet. Iya. Pertama, cari tahu dulu ya onta berapa kali lahir? Siapa yang tahu? Dan berapa kehamilan pertamanya? Usia berapa? Ada yang tahu? Coba cari dulu Pak Eda. Ini jual beli jahiliyah. Gimana Pak Kamal? Masa kehamilan kita berproses antara 12 hingga 15 bulan. Itu masa kehamilannya. Jarak lahirnya? Jarak lahirnya onta. Berapa tahun baru lahir lagi? Satu kali lahir. Jadi kan kalau hamilnya, onta itu kan lama hamilnya karena dia besar. 12 sampai 14 bulan. Iya. Bayangkan. Jadi itu onta. Onta itu dia itu dari satu anak pertama dengan anak yang kedua itu 2 tahun. Beda sapi. Sapi 6 bulan. 6 bulan berikutnya lagi hamil. Ini onta ini. Tapi keuntungan mereka, bayangkan, harga itu lebih jauh. Bayangkan, ini bukan lagi anaknya onta itu. Cucunya. Calon cucunya. Naudzubillah.
Ini berapa? Sekarang kehamilan pertamanya kapan tambuh? Usia berapa dia baru bisa hamil? Baik. Hanya 8 anak sepanjang hidup. Onta. Maksimal sudah itu ya. Terus kapan anak pertama bisa hamil? Usia 4 tahun. Bayangkan begitu. Jadi sekarang ini dia mau beli, itu isi perutnya kalau hamil, anaknya itu isi perut. Jadi gini dia beli sekarang, anggaplah itu lagi hamil. Nah, berarti 4 tahun lagi baru bisa hamil. Setelah hamil tunggu lagi berapa bulan dulu? Kan dia setelah lahir, berarti yang lahir ini adalah nanti yang punya kalau dia hamil. 4 tahun berarti dia tunggu berarti sudah 5 tahun dengan kehamilannya tadi. Setelah itu hamilnya berapa bulan tadi? 13 bulan. Baik, setahun lagi hamilnya ya. Berarti sudah 6 tahun. 6 tahun kemudian baru dia dapat itu onta. Itu pun kalau yang lahir betina. Itu. Kalau lahir jantan, enggak jadi. Gimana masa mau dipaksa hamil? Tidak bisa. Jadi kalau lahir jantan, rugi. Ini judi. Ini judi ini. Karena definisi judi apa? Bisa untung, bisa rugi. Seorang masuk dalam sesuatu yang bisa untung, bisa rugi. Ini judi ini. Ini zalim. Ini jual beli jahiliyah. Naudzubillah, kita tidak boleh praktek. Kita tidak boleh praktekkan jual beli ini. Jual beli jahiliyah. Iya. Mereka dulu dikatakan yabi'us syarif wahil kabirul musinnah. Iya. Dia kadang ada beda lagi, ada bentuk kedua. Dia menjual pejantan tua. Pejantan tua biasa juga begitu. Tapi yang dia jual bukan pejantannya, maninya. Kalau dia kawini dan berhasil hasil hamil, itu yang dia mau beli. Jual mani. Kan namanya mani, pasti jadi nggak atau tidak? Belum tentulah. Ada orang punya istri, belum tentu punya anak. Nah, kan belum tentu mani itu jadi anak. Ada orang juga begitu modelnya. Saya mau beli ini maninya, ini pejantan ini. Kalau dia datang itu betina itu. Jauh lagi. Kan lebih murah lagi kalau mani. Daripada yang ada dalam kandungan. Wah ini, ada saja jahiliyah. Akad transaksi jahiliyah. Jelas ini jual beli habalah. Tidak dibolehkan. Ini masuk nanti dalam hadis yang akan datang bersama kita. Jual beli yang tidak dimiliki. Ini bentuk jual beli yang diharamkan ya, di dalam syariat kita, syariat Islam. Tidak ada silang pendapat. Dinukil oleh Ibnu Munzir rahimahullah. Wa ajma'u ala fasadi bai'i habalil habal wa maqwi batnin naqah. Tidak ada silang pendapat. Sepakat akan rusaknya jual beli, haramnya dan batilnya jual beli kandungan yang dikandung. Haramnya jual beli, bahkan jangan kandungan yang dikandung yang berada di dalam perut onta, tidak boleh dijual. Ini belum keluar, tidak boleh dijual. Bisa saja jantan, bisa saja apa? Betina. Dan onta itu kita tahu apa yang mahal, bukan jantan, malah betinanya. Kasusah itu lama baru bisa dapat betina. Onta. Iya. Makanya rata-rata dalam zakat itu yang diambil jantan, bukan betinanya. Karena kalau jantan punya 10 onta betina, 1 jantan cukup.
Tapi kalau betina susah didapat. Susah didapat karena lama ini berkembang. Makanya jangankan isi perutnya yang kalau dia akan hamil, yang diisi perut tidak boleh. Itu jual beli terlarang. Jual beli terlarang. Ini alhamdulillah yang kita bisa ambil di pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita lanjut lagi nanti. Ini hewan ya, hewan. Semua tadi itu hewan. Nanti bisa juga buah. Kalau buah-buahan ada juga jual beli terlarangnya. Nah ini kita ambil di pertemuan kita yang akan datang. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Tidak ada pertanyaan mungkin ini ya. Ada pertanyaan? 1, 2. Kayaknya tidak ada ini. Sudah habis mah kita di pagi kan? Dari kata. Nah. Sekarang ini kami sedang ramai ya. Protestan. Maka itu tidak termasuk menjual di atas sendiri. Kalau misalnya skala A, bulan A, C misalnya poster ukurannya, B tunjukkan juga dengan mungkin harga beda sedikit. Apa itu tidak termasuk menjual dan Tidak masuk, ini kan bentuk penawaran barang. Yang tadi dilarang, dia lagi akad sama ini. Saya lagi akad sama Pak Kamal, lagi akad sama saya. Nah, Ustaz, mau ikut umroh tak? Lagi akad, berapa harga yang kita kasihkan? Datang, yang lain. Pak Kamal, sama saya saja, jangan kau sama Ustaz Ubaid. Nah itu, kalau orang masing-masing mengeluarkan poster, kan penawaran. Belum ada dia ambil punyanya orang. Berarti kan belum di majelis akad. Iya kan Pak Kamal? Belum di majelis akad. Iya, orang masih hanya melempar apa? Harga. Tidak masalah. Nanti dia pilih. Karena kan kadang beda hotel yang dipakai. Karena itu biasanya itu nanti berpengaruh pada pesawat, pada hotel. Kan harga itu dari situ sebenarnya. Hotel misalnya sama-sama bintang 4, tapi kan beda posisi, itu mempengaruhi harga pertama. Makanya kadang orang itu hanya melihat, oh bintang 5, ini lebih murah. Ternyata beda hotelnya, lihat baik-baik, hotel apa yang dipakai. Sama bintangnya, tapi kan beda hotel, beda harga. Itu sebenarnya permainan di situ. Ya, karena kenapa bisa lebih murah harganya? Pasti dari situ. Karena visa kan sudah ada harganya. Tetap yang beda harga adalah tiket hotel. Itu jadi jangan sampai kita bilang, kenapa ini mahal padahal sama bintangnya. Lihat dulu hotel yang dipakai. Kita ditempatkan di hotel apa, terus pesawatnya pesawat apa, kan beda, masa sama ki harganya pesawat ini sama. Begitu Pak. Jadi intinya adalah tadi itu bukan menjual di atas jualan teman. Ini adalah sama. Kalau begitu nanti tidak boleh orang jual sama di pasar. Tidak, ini namanya penawaran barang dengan harga yang berbeda, tidak apa-apa. Begitu Pak. Wallah. Kita cukupkan. Alhamdulillah sudah azan. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan mendatang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.